إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم. Untuk mengisi kekosongan, kita akan mendengarkan pembahasan seputar Sirah An-Nabawiyah. Tepatnya yaitu tentang Ghazwatu Uhud, Perang Uhud. Terdapat padanya banyak hikmah dan pelajaran. Perang ini dia terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, setahun setelah Perang Badar. Disebut dengan Perang Uhud karena peristiwa perang ini terjadi di samping Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Sebab perang ini terjadi adalah dikarenakan orang kafir Quraisy sangat terpukul dengan kekalahan mereka pada perang Badar. Mereka sangat marah, sangat dongkol. Bagaimana tidak? Kekalahan di perang Badar itu adalah kekalahan yang memalukan bagi mereka. Dikarenakan jumlah mereka begitu banyak, 1000 pasukan melawan 300 pasukan kaum muslimin. Bukan hanya sampai di situ, mereka dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan perang yang lengkap dan juga pasukan berkuda. Namun karena pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun pasukan, sebanyak apapun jumlah mereka, bila pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun, maka tidak ada yang mampu mengalahkan dan menolak pertolongan Allah tersebut. Jadi orang-orang kafir Quraisy setelah kekalahan mereka pada perang Badar, mereka barakallahu fikum berfikir, berusaha bagaimana agar mereka bisa membalas kekalahan tersebut. Sehingga para pemimpin-pemimpin Quraisy berkumpul, bermusyawarah, rapat demi rapat dalam rangka
melakukan pembalasan terhadap kaum muslimin. Di antara pembesar mereka di waktu itu adalah Abu Sufyan ibn Harb, yang dimana dia ini adalah orang yang membawa harta-harta yang mereka bawa dari negeri Syam menuju Mekkah, yang dimana harta-harta ini mereka kawal. Kemudian Nabi SAW waktu itu dan para sahabatnya hendak mengambil harta-harta ini, karena harta ini sangat besar dan sangat banyak. Dibawa oleh kafilah dagang yang dikawal oleh Abu Sufyan pada atau sebelum terjadinya perang Badar. Dan itulah yang merupakan sebab terjadinya perang Badar. Jadi Abu Sufyan ini adalah salah satu pembesar Quraisy yang paling terpukul dengan kejadian ini. Dan juga termasuk Ikrimah ibni Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Dan pembesar-pembesar Quraisy di waktu itu. Dan Abu Sufyan sebagai salah satu pembesar dan juga memiliki jasa yang besar sehingga terselamatkannya harta kuffar Quraisy dari ancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya waktu itu. Abu Sufyan mengatakan, barakallahu fikum ya ma'syara Quraisy, wahai para sekalian Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum, sesungguhnya Muhammad telah menzalimi kalian, wa qatala khiyarakum, dan telah membunuh orang-orang terbaik kalian, yaitu di perang Badar. Fa'inuna bihadzal mal ala harbihi, maka bantulah kami dengan harta ini, itu harta yang telah selamat. Karena kamilah yang mengawalnya. La'allana an nudrika minhu tha'ran, semoga kita bisa membalas. Fa'ajabu lidzalik, maka para kufar Quraisy, yaitu orang-orang khususnya yang memiliki harta yang telah dikawal oleh Abu Sufyan ini, membalas dan menerima seruan tersebut. Sehingga mereka pun menjualnya. Dan waktu itu jumlahnya, yaitu jumlah ta'awun di atas kemaksiatan terkumpul, barakallahu fikum, 1000 unta kemudian dijual, dan harganya 50.000 dinar, 50.000 dinar. Dan dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, maka mereka akan menginfakkannya. Thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, kemudian hal itu akan menjadi penyesalan atau kerugian bagi mereka, kemudian mereka akan dikalahkan. Barakallahu fikum. Jadi setelah orang-orang yang memiliki harta yang telah dikawal oleh Abu Sufyan menginfakkan sebagian harta mereka, bahkan terkumpul sekian harta yang begitu banyak, mereka juga mengajak orang-orang kaya yang lain untuk saling ta'awun, menyerahkan sebagian harta mereka untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga setelah berjalan 1 tahun, sempurnalah persiapan mereka. Dan terkumpul, barakallahu fikum, 3.000 unta. Dan 200 pasukan berkuda. 200 kuda beserta tentara di atasnya, pasukannya. Kemudian 3.000 barakallahu fikum pasukan. 3.000 ditambah 200 pasukan kavaleri, yaitu
pasukan berkuda, jadi 3.200 pasukan telah siap untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, mereka juga dilengkapi dengan senjata-senjata yang lengkap, dan panglima mereka di waktu itu adalah Abu Sufyan ibn Harb. Sedangkan komandan pasukan kavaleri mereka adalah Khalid ibn al-Walid dan dibantu oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Dan ketiga orang ini subhanallah nanti akan kita dengarkan ceritanya, mereka masuk ke dalam Islam. Padahal di waktu perang Uhud mereka adalah para panglima dan juga komandan perang. 6. Dan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mata-mata, yang dimana mata-mata ini mengawasi setiap pergerakan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. 6. Jadi beliau mengawasi setiap pergerakan orang-orang kafir Quraisy. Ketika pasukan yang besar ini mulai bergerak dari Makkah, maka Al-Abbas mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang berisikan tentang pergerakan mereka untuk menyerang Madinah beserta jumlah pasukan mereka dan perlengkapan mereka. Sehingga utusan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ini pun langsung cepat melesat setelah diperintahkan oleh Al-Abbas. Dia langsung berangkat dengan cepat, dan waktu itu menempuh jarak yang sangat jauh antara kota Makkah dan Madinah. Saking cepatnya dan tangkasnya utusan ini, dia menempuh jarak 500 kilo itu dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, itu dengan kuda. Barakallahu fikum. Jadi 500 kilo dibagi 3, setiap harinya 24 jam. Kalau terus-terusan tanpa istirahat, berarti sekitar berapa? 145 kilo. 145 kilo. Kemudian sampailah utusan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikanlah surat Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui isi dari surat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merahasiakannya dan memberitahukan hal ini kepada beberapa orang dari kalangan pembesar-pembesar kaum muslimin, dari kalangan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan persiapan. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan persiapan, dan setelah itu kemudian diberitahukan kepada kaum muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ingin berperang melawan kufar Quraisy di dalam kota Madinah. Sehingga mereka dibiarkan masuk, dan mereka dilawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya di gang-gang kota Madinah. Dan itulah yang menjadi keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya, termasuk Abdullah ibn Ubay, yaitu pimpinan orang munafik. Namun para pemuda dari kalangan para sahabat yang waktu itu tidak ikut berperang
dalam perang Badar mendesak Nabi SAW untuk menyambut mereka di luar kota Madinah. Nah, karena mereka menginginkan syahadah, mereka cemburu dengan para sahabat-sahabat yang mendapatkan syahadah di perang Badar, sehingga mereka membujuk Nabi SAW. Nah, kita lawan mereka di luar kota Madinah, wahai Rasulullah. Biarkan kita sambut mereka agar mereka mengetahui bagaimana barakallahu fikum kesiapan kita di dalam menghadapi mereka. Nabi SAW barakallahu fikum, dikarenakan desakan ini, akhirnya beliau pun bersiap-siap, dan waktu itu beliau memakai pakaian perangnya, dan bahkan tidak tanggung-tanggung Nabi SAW memakai barakallahu fikum dir' fawqa dir', yaitu pakaian besi dilapisi lagi dengan pakaian besi yang lain, double pakaian besinya sebagai tameng untuk melindungi tubuh beliau. Dan ini adalah di antara bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal itu adalah dengan mengambil sebab-sebab. Nah, setelah itu barulah seseorang bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian setelah itu berangkatlah Nabi SAW. Jadi ini ringkas ya, sebenarnya kalau dirinci panjang. Nabi SAW berangkat bersama 1000 pasukan. 1000 pasukan, barakallahu fikum, dan di tengah perjalanan Abdullah ibni Ubay ibni Salul, pimpinan orang munafik, keluar dari barisan para sahabat. Mereka undur diri dan batal berperang. Jumlah mereka 300 pasukan. Akhirnya dengan sebab itu Nabi SAW terpaksa berperang melawan 3000 pasukan lebih dengan jumlah 700 pasukan. Dengan jumlah 700 pasukan. Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama sisa pasukan, yaitu 700 pasukan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan 3000 pasukan lebih dari pasukan orang-orang kafir. Dan insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang perang Uhud ini. Karena waktu tidak memungkinkan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.